Di tengah hiruk-pikuk kota, seorang pria berwajah teduh dengan pakaian lusuh duduk di atas becaknya, menanti penumpang. Tak ada yang tahu, di balik penampilannya itu, ia sebenarnya adalah direktur utama sebuah perusahaan besar. Hingga pada suatu hari, seorang wanita dengan langkah ragu naik ke becaknya. Wanita itu pernah mengisi masa lalu sang pria dengan kenangan yang tak terlupakan. Dengan suara bergetar, wanita itu mengucapkan sebuah permintaan yang mampu membuka kembali halaman lama dalam hidupnya. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Amin. Yang belum subscribe, ayo buruan dukung sekarang juga. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Hujan turun deras membasahi halaman sekolah sore itu. Rintik-rintik air beradu dengan tanah, menimbulkan aroma khas yang selalu mengingatkan masa muda. Di bawah rindang pohon flamboyan dekat gerbang sekolah, Ardi berdiri menunggu seseorang dengan wajah cemas. Seragam putih abu-abu yang dikenakannya sudah agak basah, tapi ia tak peduli. Tak lama kemudian, Rani muncul dari arah kelas. Rambut panjangnya sedikit lepek karena hujan, seragamnya pun terkena cipratan air, namun wajahnya tetap cantik dengan senyum yang selalu menenangkan hati Ardi. "Maaf, aku telat. Guru masih menahan aku untuk rapat OSIS," kata Rani sambil menarik napas. Ardi tersenyum tipis, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia menggenggam erat tangan Rani, seakan tak ingin melepaskannya. "Ada apa? Kamu kelihatan aneh," tanya Rani, suaranya lirih di tengah derasnya hujan. Ardi menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Rani, aku harus jujur. Besok aku pergi. Aku dan keluargaku pindah ke luar negeri." Rani terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menggelegar lebih keras dari suara hujan. Matanya membesar, menatap Ardi dengan tak percaya. "Apa? Pindah? Ke luar negeri? Untuk berapa lama?" Suaranya bergetar. "Entah, mungkin bertahun-tahun. Ayahku dapat pekerjaan tetap di sana, dan aku harus ikut. Aku nggak bisa menolak, Ran." Air mata Rani menetes, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. "Kenapa kamu baru bilang sekarang? Kenapa bukan dari dulu?" Aku nggak siap kehilangan kamu, Ardi." Ardi menggenggam kedua tangan Rani lebih kuat. "Aku juga nggak siap. Tapi percayalah, meski jarak memisahkan, hatiku tetap untukmu. Aku janji, suatu hari aku akan kembali. Dan ketika aku kembali, aku akan mencari kamu." Hujan semakin deras. Di bawah derasnya air yang turun dari langit, mereka berdua berdiri saling menatap dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji juga, Di," jawab Rani dengan suara serak. "Aku akan menunggumu. Seberapapun lama, aku akan tetap menunggu." Ardi tersenyum pahit, lalu mengusap pipi Rani yang basah. "Jangan menangis. Kita akan kuat, kan? Ini bukan akhir, tapi awal perjalanan kita." Mereka berpelukan erat, seakan ingin membekukan waktu di bawah hujan yang mengguyur. Suara derasnya hujan menjadi saksi janji dua anak muda yang saling mencintai namun dipisahkan takdir. Tak ada yang tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Namun, sore itu, di bawah hujan, cinta mereka diikat dengan sebuah janji yang kelak akan diuji oleh waktu, jarak, dan kehidupan. Hari-hari pertama di negeri orang terasa begitu berat bagi Ardi. Udara yang dingin menusuk tulang, bahasa asing yang sulit ia pahami, serta lingkungan baru yang penuh persaingan membuatnya sering merasa terasing. Namun, di balik semua itu, semangatnya tak pernah padam. Setiap kali ia merasa lelah, ia selalu mengingat wajah Rani dan janji di bawah hujan sore itu. "Aku harus kuat," batin Ardi setiap kali membuka buku pelajaran. "Kalau aku menyerah, bagaimana aku bisa kembali dengan kebanggaan untuk menemuinya?" Tahun demi tahun berlalu. Ardi menuntaskan sekolah dengan nilai yang gemilang. Ia lalu melanjutkan kuliah di bidang otomotif, bidang yang sejak kecil sudah menarik perhatiannya.
Malam-malam panjang ia habiskan di bengkel kampus, mencoba membongkar dan merakit mesin, hingga tangannya terbiasa dengan oli dan baut. Di sela-sela itu, ia sering membuka dompet kecilnya, melihat foto usang dirinya bersama Rani yang selalu ia simpan. Suatu hari, aku akan pulang. Aku harus menepati janji itu, gumamnya pelan. Sementara itu, di Jakarta, kehidupan Rani berjalan sederhana. Setiap pagi ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sebelum berangkat ke kampus keguruan. Rani memilih jalur pendidikan karena sejak kecil ia bercita-cita menjadi guru. Bagi Rani, mengajar bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal hati. Namun, di balik senyumnya di kelas, hatinya sering terasa kosong. Malam-malam ia habiskan dengan menulis di buku harian, mencurahkan kerinduan pada seseorang yang jauh di sana. Hari ini aku kembali teringat Ardi. Entah bagaimana kabarnya di sana. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih mengingatku? Aku ingin percaya bahwa janji itu nyata, meski terkadang rasanya hanya mimpi. Waktu terus berjalan. Ardi tumbuh menjadi pemuda tangguh yang disiplin, sementara Rani menjadi wanita mandiri dengan hati yang lembut. Jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Namun kenangan cinta remaja itu masih membara di hati masing-masing. Malam itu, Jakarta diguyur hujan. Rani duduk di kamarnya, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Suara gemericik hujan selalu membuat hatinya kembali ke satu sore di masa SMA, saat ia dan Ardi berjanji untuk tetap setia. Ia membuka laci meja belajarnya, mengeluarkan sebuah buku harian berwarna biru yang sudah mulai lusuh di tepiannya. Di dalam buku itu, ada ratusan tulisan tangan Rani. Setiap halaman berisi curahan hatinya tentang Ardi, tawa mereka saat pulang sekolah, janji-janji kecil yang diucapkan dengan polos, hingga kerinduan yang tak pernah terbalas sejak kepergian Ardi. Hari ini hujan turun lagi. Seperti sore itu, aku masih bisa merasakan genggaman tangannya yang hangat. Andai waktu bisa berhenti, aku ingin tetap berada di sana bersamanya. Ardi, apakah kau masih mengingatku? Air mata jatuh membasahi halaman buku harian itu. Rani menutupnya perlahan, lalu menaruhnya kembali di laci, seakan menyimpan kembali hatinya yang rapuh. Sementara itu, di negeri asing yang jauh, Ardi duduk di kamar asramanya. Di meja belajar penuh tumpukan buku teknik, ada sebuah dompet kulit coklat yang sudah mulai usang. Di dalamnya terselip foto kecil dirinya bersama Rani, diambil saat acara perpisahan sekolah dulu. Wajah Rani dalam foto itu selalu membuatnya tersenyum, meski hatinya sering diliputi rindu yang menyesakkan. Setiap kali rasa lelah melanda, Ardi membuka dompet itu, menatap foto kecil tersebut, lalu berkata dalam hati, "Rani, aku masih di sini. Aku belum lupa. Aku masih berjalan untuk kembali padamu." Di tengah kesibukannya kuliah, Ardi tak pernah benar-benar lepas dari bayangan Rani. Ia menolak setiap wanita yang mencoba mendekat, karena hatinya masih terikat pada janji masa lalu. Rani pun demikian. Meski banyak pria yang datang menawarkan cinta, ia selalu menolak dengan halus. "Maaf, hatiku sudah terisi," begitu jawabnya. Walau ia sendiri sering bertanya, apakah Ardi masih memikirkan dirinya? Dua hati yang terpisahkan jarak ribuan kilometer itu tetap terhubung oleh kenangan. Jejak cinta mereka mungkin tak terlihat oleh mata orang lain, tapi keduanya tahu, jejak itu masih tertinggal kuat di hati, menunggu saat yang tepat untuk dipertemukan kembali. Waktu berjalan cepat. Tahun-tahun perjuangan Ardi di negeri orang akhirnya membuahkan hasil. Ia bukan lagi remaja polos yang penuh kebingungan saat pertama kali tiba di negara asing. Kini, Ardi telah menjelma menjadi pria dewasa yang matang, berwibawa, dan penuh percaya diri. Setelah menyelesaikan kuliah dengan predikat terbaik, Ardi meniti karir di sebuah perusahaan otomotif ternama. Keuletannya membuatnya cepat menanjak. Tidak hanya pandai dalam strategi pemasaran, ia juga memiliki visi yang tajam tentang masa depan industri otomotif. Atas kerja kerasnya, ia dipercaya menduduki posisi penting, Direktur Utama Bidang Pemasaran Otomotif di sebuah perusahaan besar yang memiliki cabang di berbagai negara. Ketika pesawatnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Ardi berdiri di dekat jendela,
menatap hamparan kota Jakarta yang ramai dari ketinggian. Ada perasaan hangat yang sulit ia gambarkan. Indonesia, tanah kelahirannya, kini kembali menyambutnya. Sudah lama sekali, gumamnya lirih. Beberapa staf perusahaan menjemputnya dengan mobil mewah. Mereka menyapa dengan penuh hormat. Dari luar, Ardi terlihat mapan dan berkelas. Jas rapi, jam tangan mahal, sepatu mengkilap, dan wibawa seorang pemimpin yang sukses. Namun jauh di dalam hatinya, ada satu ruang kosong yang tak bisa diisi oleh harta atau jabatan. Di malam pertama ia kembali, Ardi berdiri di balkon apartemen mewahnya. Lampu kota Jakarta berkelip seperti lautan bintang. Ia membuka dompetnya, mengeluarkan foto kecil yang masih ia simpan sejak SMA. Foto dirinya dan Rani. Wajah gadis itu masih sama, tersenyum cerah seakan memberi semangat. Rani, aku pulang. Tapi, di mana kamu sekarang? Apa kamu masih menungguku? Ucapnya pelan, seolah berbicara pada bayangan masa lalu. Hari-hari berikutnya, Ardi kembali disibukkan dengan rapat-rapat besar, presentasi, dan strategi bisnis. Ia dikelilingi orang-orang yang mengaguminya, para eksekutif muda yang ingin belajar darinya, serta dunia modern yang glamor. Namun di setiap malam sepi, pikirannya selalu melayang ke satu nama yang belum juga ia temukan. Bagi semua orang, Ardi adalah sosok sempurna, kaya, sukses, berwibawa. Tapi hanya Ardi sendiri yang tahu, ada satu bagian hidupnya yang belum lengkap. Sebuah janji di bawah hujan, yang masih menunggu untuk ditepati. Pagi di Jakarta selalu ramai dengan deru kendaraan dan suara pedagang kaki lima. Namun, di sebuah sekolah dasar negeri yang sederhana, suasana berbeda terasa hangat dan penuh tawa. Anak-anak kecil berlarian di halaman, sebagian menenteng buku, sebagian lagi bercanda tanpa henti. Di tengah keriuhan itu, sosok seorang guru muda berjalan memasuki kelas dengan senyum lembut. Dialah Rani. Selamat pagi, anak-anak. Sapa Rani dengan suara ceria. Selamat pagi, Bu Guru. Jawab murid-murid serentak, membuat Rani tersenyum lebih lebar. Rani bukan hanya seorang pengajar bagi murid-muridnya, melainkan juga seorang sahabat dan ibu kedua. Ia sabar mendengarkan cerita anak-anak, menenangkan yang menangis, bahkan sesekali menyisihkan uangnya untuk membelikan buku atau pensil bagi murid yang kurang mampu. Kehidupannya sederhana, gajinya pas-pasan, tetapi kebahagiaan murid-muridnya menjadi kekuatan yang selalu membuatnya bertahan. Di balik senyum yang ia pancarkan setiap hari, ada kesepian yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat pasangan orang tua yang menjemput anak-anaknya di sekolah, hatinya sering berdesir. Ia membayangkan bagaimana rasanya memiliki keluarga kecil sendiri. Namun, setiap kali lamunan itu muncul, wajah Ardi selalu hadir di benaknya. Sudah banyak pria yang mencoba mendekatinya. Ada tetangga yang menawarkan keseriusan. Ada rekan guru yang tulus ingin melamarnya. Bahkan ada wali murid yang diam-diam mengaguminya. Tetapi Rani selalu menolak dengan halus. Maaf, saya belum siap. Begitu jawabnya setiap kali. Padahal, dalam hati kecilnya ia tahu alasan sebenarnya. Ia belum bisa membuka pintu hatinya untuk orang lain. Pintu itu masih terkunci oleh janji seorang pemuda yang dulu pernah menggenggam tangannya di bawah hujan. Malam hari, setelah selesai memeriksa buku tugas murid-muridnya, Rani sering duduk di teras rumah sederhana bersama ibunya. Sambil menyeruput teh hangat, ia menatap langit malam yang penuh bintang. Ibu, menurut ibu, salahkah aku kalau masih menunggu seseorang yang pergi bertahun-tahun lalu? Tanyanya lirih. Sang ibu menatap putrinya dengan lembut. Tidak ada yang salah dengan menunggu, Nak. Tapi jangan sampai menunggu membuatmu kehilangan kebahagiaan. Hidupmu masih panjang, Rani. Kadang, yang pergi belum tentu kembali. Tapi kalau dia memang jodohmu, seberapa jauh pun dia pergi, pasti akan kembali padamu. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ibunya berkata benar. Namun, hatinya tak bisa berbohong. Hingga hari itu, cintanya masih tetap pada satu nama, Ardi. Sore itu, Jakarta tampak padat seperti biasa. Kendaraan berderet-deret memenuhi jalan, suara klakson bersahutan,
dan pedagang kaki lima mulai menyiapkan dagangan. Di antara keramaian kota, sebuah becak tua melaju pelan menyusuri jalanan. Becak itu dikayu seorang pria berusia 30-an dengan pakaian lusuh, kaos yang sudah pudar warnanya, serta topi kusam menutupi sebagian wajahnya. Tak ada yang menyangka bahwa pria itu sebenarnya adalah Ardi, direktur utama sebuah perusahaan otomotif ternama. Ardi sengaja menyamar. Ia menanggalkan jas mahal, jam tangan mewah, dan sepatu mengkilapnya, menggantinya dengan pakaian sederhana yang bahkan tak pantas untuk ukurannya sekarang. Saat duduk di atas becak itu, ia merasakan sensasi berbeda, seolah dirinya kembali ke masa lalu, ke jalan-jalan yang dulu sering ia lalui bersama seseorang yang hingga kini masih ada di hatinya, Rani. Aneh. Rasanya lebih tenang begini, gumamnya sambil mengayuh pelan. Becak yang ia kayuh melewati gang sempit penuh kenangan. Ia melewati warung bakso langganan mereka saat SMA, lapangan kecil tempat mereka pernah duduk berdua sambil makan es krim, hingga halte tua tempat ia dulu menunggu Rani sepulang sekolah. Setiap sudut jalan seperti berbicara padanya, membisikkan kenangan yang selama ini hanya hidup dalam pikirannya. Hatinya berdebar semakin kencang saat roda becak berdecit di sebuah kawasan yang ia kenal betul. Itu adalah jalan menuju rumah lama Rani. Meski sudah bertahun-tahun tak ia datangi, suasana di sekitar situ masih terasa sama. Ardi berhenti sejenak, mengusap keringat yang menetes dari pelipisnya. Bukan karena lelah, melainkan karena gugup. Apakah dia masih di sini? Apakah aku akan menemukannya hari ini? Batinnya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat yang sempat turun tadi. Ardi menatap langit yang mulai berubah jingga. Ia merasa waktu seakan kembali mundur. Tanpa sadar, sebuah suara lembut memanggil dari belakang. "Pak, bisa antar saya ke sekolah?" Ardi tertegun. Suara itu begitu familiar, seakan membangkitkan semua rasa yang selama ini ia simpan. Ia menoleh perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang wanita muda dengan wajah yang tak asing. Rambutnya terikat sederhana, matanya teduh, dan senyumnya masih sama seperti dulu. Rani. Jantung Ardi berdentum keras, seolah seluruh dunia berhenti berputar. Bertahun-tahun ia menunggu saat ini, dan kini wanita itu benar-benar berdiri di depannya. Namun, Rani tampak terkejut. Ia menatap wajah pria di atas becak itu lekat-lekat, lalu berbisik dengan suara bergetar. "Ardi, kamu jadi tukang becak sekarang?" Ardi hanya bisa tersenyum samar, menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan gelombang emosi yang melanda. Ia belum ingin membuka jati dirinya. Hari itu, ia hanya ingin merasakan bagaimana rasanya kembali bersama Rani, meski dalam penyamaran. Ia mendekat dengan hati yang berdebar tak karuan. "Ardi, kamu jadi tukang becak sekarang?" Tanyanya lirih. Suaranya bergetar, setengah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ardi menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan senyum samar. Tatapan matanya menenangkan, sama seperti bertahun-tahun lalu. "Iya, Rani, ini aku," ucapnya singkat, seolah ingin menguji sejauh mana Rani masih mengenalnya. Rani menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru. Matanya mulai basah. Ia tak pernah membayangkan bahwa pertemuan mereka setelah sekian lama akan terjadi dengan cara seperti ini. "Kenapa? Kenapa kamu bisa ada di sini?" Setelah bertahun-tahun, dan sekarang, Rani tak mampu melanjutkan kalimatnya. Ada rasa bahagia, ada pula rasa iba yang bercampur aduk. Ardi hanya tersenyum, lalu menunjuk ke becaknya. "Hidup ini kadang penuh kejutan, Ran. Kita nggak pernah tahu kemana takdir akan membawa kita. Kalau kamu nggak keberatan, boleh aku antar kamu ke tempat tujuan?" Rani menatap becak tua itu, lalu kembali menatap wajah Ardi. Ada banyak pertanyaan di benaknya, namun hatinya justru merasa hangat. Ia mengangguk pelan. "Ya sudah, antar aku ke sekolah tempat aku mengajar. Dekat saja, kok." Ardi membantu Rani naik ke kursi becak dengan penuh kehati-hatian, seakan takut menyakiti perasaan wanita itu. Begitu roda becak mulai berputar, suasana hening menyelimuti mereka. Di antara deru lalu lintas,
Hanya suara kayuhan roda dan detak jantung mereka yang terasa jelas. Rani menatap punggung Ardi, tak percaya bahwa pria yang dulu meninggalkannya demi ikut orang tua ke luar negeri kini ada di depannya lagi, dalam kondisi yang sangat berbeda. Sementara itu, Ardi menahan perasaannya. Ia ingin mengatakan siapa dirinya sebenarnya sekarang, ingin berteriak bahwa ia bukanlah tukang becak sungguhan, melainkan seorang direktur sukses. Namun, ia memilih diam. Ia ingin melihat apakah Rani masih mengenalnya karena hati, atau karena penampilannya. Di tengah perjalanan, Rani akhirnya bersuara pelan. Suaranya syarat dengan emosi yang ia tahan bertahun-tahun. Aku kira, aku nggak akan pernah ketemu kamu lagi, Ardi. Ardi tersenyum, tapi tidak menoleh. Ternyata dunia ini sempit. Ran. Mungkin. Janji di bawah hujan dulu memang belum selesai. Rani terdiam. Hatinya semakin bergetar. Ia menatap langit senja, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Becak tua itu berderit pelan saat roda-rodanya melintasi jalanan aspal yang mulai basah oleh sisa hujan sore. Ardi mengayuh dengan tenang, sementara Rani duduk di kursi penumpang dengan kedua tangannya memeluk tas. Angin senja berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan nostalgia yang tak bisa mereka hindari. Sekolahku nggak jauh dari sini, ucap Rani pelan, mencoba memecah keheningan. Aku ngajar anak-anak SD. Mereka sederhana, tapi selalu bikin aku merasa hidup. Ardi tersenyum samar, meski wajahnya tak bisa Rani lihat karena ia sedang mengayuh. Guru, ya? Dari dulu kamu memang suka ngajarin orang, Ran. Aku masih ingat waktu kamu yang rajin ngajarin aku matematika. Kalau nggak ada kamu, mungkin nilai ujian aku jeblok waktu itu. Rani terkekeh kecil, suaranya bercampur haru. Masih ingat juga, ya? Aku kira kamu sudah lupa semuanya. Mana mungkin lupa, jawab Ardi singkat. Suaranya dalam, tapi hangat, membuat dada Rani semakin bergetar. Sesaat hening lagi. Rani menatap punggung Ardi, lalu memberanikan diri bertanya. Kalau kamu sendiri, Di, kamu sekarang kerja apa? Aku nggak enak nanya, tapi aku penasaran. Ardi menarik napas dalam, menahan dirinya untuk tidak jujur. Aku, ya, begini saja. Hidup sederhana, nyari rezeki di jalan. Nggak seberapa, tapi cukup buat makan sehari-hari. Rani menunduk. Ada rasa iba yang tak bisa ia sembunyikan. Tapi di balik itu, ada kekaguman juga. Ardi yang dulu tampak berambisi, kini terlihat begitu rendah hati. Dan kamu? Tanya Ardi hati-hati. Sudah ada yang nemenin? Rani terdiam. Pertanyaan itu seperti menyentil hatinya. Setelah beberapa detik, ia menggeleng pelan. Belum. Banyak yang datang. Tapi aku nggak pernah bisa buka hati lagi. Entah kenapa, rasanya, masih ada seseorang di sini. Ia menepuk pelan dadanya, tepat di atas hatinya. Ardi hampir berhenti mengayuh. Dadanya bergetar mendengar pengakuan itu. Namun ia segera menguasai diri. Mungkin kamu masih menunggu orang itu? Tanyanya lembut. Rani tersenyum samar, menatap senja yang mulai meredup. Iya, walau kadang aku nggak tahu. Dia masih ingat aku atau tidak. Ardi terdiam. Tenggorokannya tercekat. Ingin sekali ia berkata, aku masih di sini, Ran. Aku nggak pernah lupa. Tapi ia menahannya. Ia hanya menatap jalan di depan. Sementara hatinya penuh gejolak. Beca itu terus melaju. Membawa mereka menyusuri jalan masa lalu sekaligus membuka pintu menuju masa depan yang tak pernah mereka bayangkan. Suasana sekolah dasar sore itu terasa hangat. Dinding-dinding catnya memang mulai pudar. Beberapa jendela kayunya berderit ketika dibuka. Namun di mata Rani, tempat itu adalah rumah kedua. Ia tersenyum lembut saat melangkah masuk ke gerbang bersama Ardi yang masih dengan penyamarannya. Anak-anak, ini Pak Becak yang tadi nganterin ibu ke sekolah. Kata Rani ramah ketika beberapa muridnya berlari menyambut. Murid-murid kecil itu langsung menatap Ardi dengan penuh rasa ingin tahu. Ada yang malu-malu menyapa. Ada pula yang tanpa ragu mengulurkan tangan. Pak Becak, terima kasih sudah nganter Bu Guru.
Seru seorang bocah laki-laki dengan mata berbinar. Ardi terkekeh pelan. Hatinya hangat. Ia menyambut uluran tangan mungil itu, lalu mengusap kepala bocah tersebut. Iya, sama-sama. Belajar yang rajin, ya. Rani memperhatikan dari samping. Dadanya sedikit bergetar. Ada sesuatu dalam sikap Ardi yang tidak berubah. Tatapannya yang penuh kasih, cara bicaranya yang lembut. Meski penampilannya lusuh sebagai tukang becak, ia tetaplah Ardi yang dulu ia kenal. Di ruang kelas, Rani menunjukkan papan tulis penuh coretan huruf dan angka. Anak-anak masih ribut, namun wajah mereka begitu polos. Beginilah setiap hari, ujar Rani sambil tersenyum. Capek, tapi selalu terbayar dengan tawa mereka. Ardi berdiri di sudut kelas, memperhatikan Rani yang begitu sabar membimbing muridnya. Ada luka yang menyeruak dalam dadanya. Luka karena ia sempat meninggalkan gadis ini sendirian, membiarkan Rani menjalani hari-hari tanpa dirinya. Namun luka itu bercampur dengan kerinduan yang kini tak terbendung. Rani, batinnya bergetar. Kamu masih sama. Kamu tetap gadis berhati tulus yang aku tinggalkan dulu. Dan aku bodoh karena terlalu lama membiarkan jarak memisahkan kita. Beberapa murid tiba-tiba menghampiri Ardi. Pak, becaknya boleh saya coba naik nggak? Tanya seorang bocah penuh semangat. Ardi tertawa kecil. Boleh, tapi jangan rame-rame, ya? Nanti becaknya jebol. Tawa anak-anak pun pecah, memenuhi kelas yang sederhana itu. Rani ikut tertawa, menatap Ardi dengan pandangan yang berbeda. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang samar tapi hangat. Sementara itu, Ardi hanya bisa menahan diri. Ia ingin mengucapkan bahwa ia bukan sekadar tukang becak, bahwa ia kembali bukan hanya untuk mengenang, melainkan untuk melengkapi janji yang dulu terputus. Namun ia tahu, waktunya belum tepat. Di balik tawanya bersama anak-anak, hatinya sedang diliputi luka lama sekaligus rindu yang kian menyesakkan dada. Hari itu sekolah tampak lebih meriah dari biasanya. Balon warna-warni menghiasi gerbang. Spanduk besar bertuliskan, acara peringatan Hari Pendidikan, terbentang di halaman. Murid-murid sibuk berlari ke sana kemari, sementara guru-guru berusaha menjaga agar acara tetap berjalan rapi. Rani, dengan senyum sederhana khasnya, berdiri di depan kelas sambil mengatur barisan anak-anak. Di balik senyumnya, pikirannya masih sering kembali pada pertemuan beberapa hari lalu dengan Ardi, si tukang becak misterius yang ternyata begitu familiar. Namun semua dugaannya runtuh saat sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan sekolah. Dari dalamnya keluar seorang pria tampan berjas rapi. Langkahnya tegap, auranya penuh wibawa. Semua mata langsung tertuju padanya. Siapa itu? Bisik beberapa guru. Wah, kayak orang penting. Tambah yang lain. Rani, yang masih memimpin murid-murid, refleks menoleh. Seketika tubuhnya membeku. Matanya membelalak. Hatinya berdegup kencang. Ardi? Bisiknya nyaris tak terdengar. Ya, pria itu adalah Ardi. Bukan dengan pakaian lusuh tukang becak, tapi dengan penampilan aslinya sebagai direktur utama di bidang pemasaran otomotif. Jas hitamnya elegan, dasinya tersusun rapi, dan senyumnya penuh percaya diri. Selamat pagi, sapa Ardi ramah, menjabat tangan kepala sekolah yang buru-buru menyambutnya. Saya mendapat undangan untuk menghadiri acara ini. Semoga kehadiran saya bisa memberi semangat untuk anak-anak. Bisik-bisik segera terdengar di antara para guru. Direktur utama. Jadi selama ini dia bukan tukang becak. Lalu, kenapa kemarin Bu Rani? Rani berdiri terpaku. Matanya berkaca-kaca, campuran antara kaget, bingung, kecewa, dan terharu. Ia melangkah mendekat. Suaranya bergetar. Ardi. Jadi, selama ini kamu bohong. Ardi menatapnya lembut, penuh penyesalan. Maafkan aku, Rani. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu masih sama seperti dulu, gadis yang menilai orang bukan dari penampilan atau harta. Rani menunduk, menahan air mata. Luka lama kembali menganga,
bercampur dengan harapan yang tiba-tiba muncul kembali. Ia ingin marah, tapi juga tak bisa menolak kenyataan bahwa di hadapannya berdiri pria yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Anak-anak murid berkerumun di sekitar mereka. Bingung melihat bu guru mereka meneteskan air mata. "Bu guru kenapa?" tanya salah satu dengan polos. Rani buru-buru mengusap pipinya. Tersenyum agar tidak terlihat rapuh di depan murid-muridnya. Tapi tatapannya pada Ardi masih penuh pertanyaan. Seakan ingin mendengar langsung alasan sebenarnya dari semua ini. Sementara itu, Ardi berdiri tegak. Bertekad bahwa kali ini ia tidak akan lagi membiarkan jarak dan kebohongan memisahkan mereka. Suasana acara sekolah yang semula riuh tiba-tiba berubah hening. Semua mata tertuju pada Ardi dan Rani. Anak-anak berhenti berlarian. Para guru menahan napas. Bahkan orang tua murid yang hadir ikut memperhatikan dengan penasaran. Ardi menatap Rani dengan mata yang bergetar oleh ketulusan. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah maju. Berdiri tepat di hadapan wanita yang selama ini ia rindukan. "Rani." Suara Ardi terdengar dalam dan tegas. Namun ada getar lembut di baliknya. "Dulu aku pernah meninggalkanmu. Aku pergi karena keadaan, bukan karena hatiku berubah. Setiap langkah yang kutempuh, setiap pencapaian yang kuraih, selalu ada bayanganmu di sana. Aku sadar, aku tidak pernah benar-benar bisa melupakanmu." Rani menutup mulut dengan tangan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Hatinya bergetar hebat. Seperti kembali menjadi gadis SMA yang dulu berdiri di bawah hujan bersama Ardi. Ardi kemudian berlutut di hadapan Rani, membuat semua orang yang melihat terperanjat. Anak-anak murid berteriak kecil. "Wah, Bu Guru dilamar!" Sambil bertepuk tangan polos. Para guru menutup mulut, terharu dan kagum. Dengan penuh keyakinan, Ardi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Saat dibuka, tampak cincin sederhana namun elegan, berkilau di bawah cahaya matahari sore. "Rani," ucap Ardi dengan suara bergetar namun tegas. "Izinkan aku menebus semua waktu yang hilang. Izinkan aku bukan hanya menjadi bagian dari masa lalumu, tapi juga masa depanmu. Maukah kamu menikah denganku?" Rani menatap cincin itu, lalu menatap wajah Ardi yang penuh harap. Tangisnya pecah, bukan lagi karena luka, tapi karena kebahagiaan yang tak mampu ia bendung. Dengan suara lirih namun pasti, ia berkata, "Ya, Ardi, aku mau." Sorak-sorai pun pecah. Anak-anak berteriak gembira, para guru bertepuk tangan, dan orang tua murid ikut terharu menyaksikan momen yang begitu tulus. Kepala sekolah bahkan mengusap matanya yang basah, sambil bergumam, "Ini lamaran paling indah yang pernah kulihat di sekolah ini." Ardi berdiri, menyematkan cincin itu di jari manis Rani, lalu memeluknya erat di hadapan semua orang. Rani bersandar di dadanya, merasa seakan semua penantian panjangnya terbayar sudah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka kembali menjadi satu. Bukan lagi sepasang remaja yang dipisahkan jarak, melainkan dua insan dewasa yang dipersatukan kembali oleh takdir. Hari pernikahan Ardi dan Rani akhirnya tiba. Di sebuah gedung sederhana namun penuh dengan bunga dan cahaya hangat, keluarga besar dari kedua belah pihak hadir, menyaksikan momen yang sudah lama dinantikan. Senyum dan doa mengalir dari setiap sudut ruangan. Ardi berdiri gagah dengan jas hitam elegan, sementara Rani tampil anggun dengan gaun putih sederhana, wajahnya bercahaya bahagia. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi jarak.